Halo semua, selamat datang di dapur Gulapedia. Kali ini aku akan membuat cake yang lagi happening. Ya, cake coklat ini lagi happening banget di London. Jadi untuk namanya pun biasa disebut sebagai Viral London Chocolate Cake. Tapi sesuai dengan layernya, cake ini juga diberi nama Caramel Chocolate Cake. Cake coklat yang moist dipadu dengan ganas coklat yang bittersweet, plus whipped caramel yang manis gurih. Gak heran kalau ini viral karena memang enak banget. Jadi bagi yang penasaran, cus kita buat bareng-bareng. Pertama, untuk ganas coklatnya, kita panaskan dulu whipped creamnya, lalu tambahkan dark coklat. Untuk cara melelehkannya ini, aku menggunakan metode double boiler atau ditim, agar bahan-bahannya lebih mudah larut dan tercampur rata. Ini juga menghindari whipped creamnya pecah, karena paparan panas yang terlalu intens. Nah, setelah semua tercampur rata, matikan api, lalu tambahkan mentega atau margarin. Aduk semuanya hingga tercampur rata, lalu ganasnya ini akan kita angkat dan dinginkan. Oh ya, sebelum didinginkan, kita tutup dulu dengan plastik wrap kayak gini. Lalu setelah nggak terlalu panas, dinginkan dalam kulkas selama 3-4 jam. Selanjutnya, kita akan buat whipped salted caramel. Pertama, kita panaskan gula dengan api sedang cenderung kecil, hingga gulanya semuanya larut dan berubah warna jadi coklat keemasan. Hati-hati ketika memasak karamel ya, karena kalau terlalu overcook akan menciptakan rasa yang pahit. Nah, cukup sampai gini aja. Selanjutnya kita akan masukkan whipped cream. Gunakan whipped cream yang sudah dihangatkan sebentar agar semua lebih mudah tercampur rata dan masukkan secara bertahap kayak gini. Ini untuk menghindari karamelnya menggumpal ya teman-teman. Aduk terus selama memasak karamel ini hingga semuanya tercampur rata. Setelah itu baru kita masukkan mentega atau margarin dan sedikit garam untuk menambah rasa gurihnya. Setelah itu aduk rata semuanya, lalu angkat dan dinginkan. Sama seperti ganasnya tadi, jangan lupa ditutup dengan plastik wrap ketika mendinginkan di dalam kulkas, biar nggak berkulit bagian atasnya. Nah, setelah nggak terlalu panas, kita dinginkan dulu di dalam kulkas selama 3-4 jam. Selanjutnya kita buat base cake coklatnya. Pertama kita lelehkan dulu dark coklat, mentega atau margarin dan minyak sayur dengan cara double boiler atau ditim hingga semuanya meleleh sempurna dan tercampur rata kayak gini. Oh ya, untuk base cake-nya sendiri, di sini aku menggunakan base cake sejenis smooth cake atau biasa yang dikenal sebagai Matilda cake. Tapi dengan beberapa gramasi yang aku sesuaikan, di mana aku buat less sweet, jadi bakal seimbang sama feeling karamel plus ganas coklatnya nanti. Lanjut di wadah yang lain, kita siapkan bahan-bahan keringnya. Di sini aku punya tepung terigu protein sedang, coklat bubuk, baking powder double acting, soda kue, dan sedikit garam. Lanjut di wadah yang lain, kita siapkan juga bahan-bahan basahnya, di mana kita akan campurkan dulu telur plus gula pasir. Untuk memixnya cukup menggunakan whisker aja, hingga semua tercampur rata dan sedikit mengembang. Nah, cukup kira-kira sampai gini. Selanjutnya kita masukkan susu cair, plus coklat, mentega, dan minyak yang sudah kita lelehkan tadi. Untuk suhunya sendiri ini sudah dalam keadaan nggak panas ya teman-teman. Selanjutnya aduk rata kembali semuanya cukup menggunakan whisker. Setelah itu baru kita masukkan bahan-bahan kering yang udah kita siapkan tadi. Untuk bahan keringnya jangan lupa diayak terlebih dahulu agar semua lebih mudah tercampur rata dan nggak ada yang bergerindil. Setelah itu aduk rata kembali menggunakan whisker. Cukup sampai semua tercampur rata, jangan overmix ya teman-teman. Terakhir masukkan larutan kopi saat masih panas, lalu aduk rata kembali semuanya. Nah, ini adonannya udah jadi, selanjutnya kita akan masukkan ke dalam loyang. Untuk loyangnya sendiri ini aku pakai loyang bolu gulung, ukuran 23 x 27 x 4 cm. Sebelumnya sudah aku alasi dengan baking paper ya. Setelah itu kuenya bisa dipanggang dengan suhu 175 sampai 185 derajat Celcius selama 25 sampai 30 menit hingga semuanya matang. Oh ya, jangan lupa untuk panaskan oven sebelum digunakan ya teman-teman. Nah, kalau kuenya udah matang bisa kita cek dengan cara tes tusuk kayak gini. Kalau tusukannya itu nggak tersisa lagi adonan yang basah, tandanya kue sudah benar-benar matang dan siap untuk kita angkat lalu dinginkan. Selanjutnya untuk menyusun kuenya, pastikan karamel dan ganasnya sudah benar-benar dingin dan ngeset. Lanjut bisa kita mixer dengan kecepatan sedang hingga memiliki tekstur yang ringan, mengembang, dan memiliki warna pucat kayak gini. Nah, ini whipped salted caramelnya sudah siap digunakan. Lakukan hal yang sama untuk ganas coklatnya juga ya teman-teman. Mixer dengan kecepatan sedang hingga mengembang dan pucat kayak gini. Nah, ini teksturnya udah pas banget, siap untuk kita oles di kuenya. Selanjutnya, jika kue sudah benar-benar dingin, bisa kita bagi sama rata menjadi 3. Lalu sebaiknya ini bagian atasnya ditrim juga.
biar nanti leveling cake-nya itu sama rata dan lebih mudah untuk menyusun ke atas. Tapi maaf banget ini yang bagian bawah aku lupa buat ngetrimnya. Tapi nggak masalah, langsung aja kita susun kuenya. Untuk ganas coklatnya, simpan di atas kue secukupnya. Ratakan lalu tumpuk dengan whipped caramelnya. Biar levelingnya sama, usahakan jumlah setiap layernya itu sama ya teman-teman. Nah, setelah rata kayak gini, selanjutnya kita tumpuk lagi dengan coklat cake-nya. Lakukan hal yang sama, berulang sampai semuanya tersusun rapi. Nah, untuk memudahkan pekerjaan kamu, pastikan whipped caramel dan ganas coklatnya itu masih dalam keadaan dingin ketika menyusun. Tentunya akan lebih kokoh dan kuenya akan lebih mudah untuk di-cover. Selanjutnya kita lakukan crumb coating atau kita frosting bagian kuenya tipis-tipis kayak gini agar nanti frosting keduanya itu lebih rapih. Pastikan teman-teman lakukan secara cepat agar kuenya masih kokoh berdiri dan gak licin ketika kita frosting. Nah, cukup tertutup tipis-tipis kayak gini aja. Selanjutnya kita setkan dulu di dalam kulkas, kira-kira selama 1-2 jam hingga semuanya set dan siap untuk kita cover lebih tebal lagi. Nah, setelah ngeset kayak gini, baru kita tutup atau kita frosting kuenya dan bisa dihias sesuai dengan selera. Oh ya, untuk kokoh atau enggaknya kue ini di suhu ruang, ini bergantung dengan bahan-bahan yang kita gunakan ya. Jadi saranku pilih whipped cream yang non-dairy dan kocok ganas serta karamelnya hingga benar-benar kaku. Dengan begitu, si frosting serta isiannya itu nggak bakal cepat meleleh di suhu ruang ya teman-teman. Nah, kalau aku ini cukup kayak gini aja. Setelah dirapikan pinggiran papannya, kuenya siap untuk disajikan. Untuk satu porsi cake ini bisa dipotong 8-10 slice dengan ukuran lumayan besar. Bagi teman-teman yang ingin jualan juga, bisa menjajikannya dengan box laminasi dengan tutup transparan kayak gini. Tampilannya eksklusif banget kan teman-teman? Nah, untuk rasa cake-nya sendiri, ini coklat cake-nya super moist. Kalau dipadu dengan ganas coklat yang nyoklat banget, plus karamel yang legit manis gurih, pokoknya ini enak banget. Jadi yuk cobain di rumah. Terima kasih telah menonton.